Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus-respons. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Pemikiran tokoh-tokoh terhadap teori belajar behavioristik. Tokoh yang pertama yaitu Edward Lee Turnick. Turnick mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau yang mungkin berupa pemikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Ada 3 hukum tentang belajar menurut Turnick. Yang pertama, 1. Hukum kesiapan. Kedua, hukum akibat. Dan yang terakhir, hukum latihan. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Petrov Pavlov. Untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu yaitu dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu John Brodus Watson. Watson percaya bahwa manusia itu dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Watson pula yang menggunakan untuk pertama kali istilah behaviorisme. Dan tokoh yang terakhir yaitu Wurush Frederick Skinner. Untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Tujuan pembelajaran behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik yang pertama, kaum behavioris menjelaskan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku di mana penguatan dan penghargaan serta hukuman menjadi stimulus untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Para pendidik biasanya menggunakan teori behaviorisme untuk merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Yang kedua, memiliki kontribusi nyata untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi tingkat emosi siswa meskipun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang ketiga, teori behaviorisme cenderung mengarahkan siswa berpikir linier, tidak produktif dan tidak kreatif. Teori belajar sosial Albert Bandura dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Inti mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, mengkodekan secara tepat kejadian-kejadian ini untuk dipresentasikan di dalam memori, melakukan performa aktual perilaku, dan menjadi cukup termotivasi. Pembelajaran dengan bertindak mengizinkan seseorang untuk mencapai pola-pola baru, perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut.
Yang kedua, penerapan teori belajar sosial Albert dalam pembelajaran. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah: 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. 3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi. 7. Mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan.